Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Haryanto dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Tri Rahmajani dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Galang Pratama dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Bungsa Putri dari kelompok 1. Pengertian iman kepada Rasulullah. 1. Pengertian iman kepada Rasulullah dikutip dari buku Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, terbitan Tim Ganesha Operation. Rasulullah adalah orang yang diutus. Rasulullah berasal dari kata arasala yang itu artinya mengutus atau mengirim. Sedangkan menurut istilah Rasulullah artinya seseorang laki-laki yang soleh yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya. 2. Arti iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah memiliki arti yakni mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada tiap umat seseorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mewajibkan beriman kepada Rasulullah karena termasuk orang yang sempurna, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa, maksum, serta yang disampaikan merupakan wahyu Allah dan bukan hawa nafsu sendiri. B. Perbedaan Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Sebelum menelisik perbedaan Nabi dan Rasul, ada baiknya kamu mengetahui definisi dari Nabi dan Rasul terlebih dahulu. Dikutip dari Muslim ORID, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid. Sedangkan Rasul merupakan seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihnya. Meskipun keduanya berbeda, namun Nabi dan Rasul sesama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertera di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Meskipun sebagai manusia kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, namun keimanan kita terhadap sosok Nabi dan Rasul tidak boleh pudar. Nah, berbicara jumlah dua sosok diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimiliki perbedaan yang signifikan. Jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul 312. Namun dalam Al-Quran hanya ada beberapa Nabi dan Rasul yang disebutkan seperti penjelasan yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 787 berikut. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seseorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditentukan hal tersebut yang membedakan dengan yang lain. Selain karena mendapat amanah berdakwah, ada sifat wajib bagi Rasul yang tentunya memiliki. Sifat-sifat wajib bagi Rasul tersebut yang menjaga seluruhnya dari dosa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjaga kemaksuman para Rasul baik secara fisik maupun non-fisik. Sebab tugas seorang Nabi dan Rasul adalah untuk mengantarkan umat dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh penerangan. Bahkan keteladanan Rasul juga diterapkan dalam etika profesi akuntansi. Menurut studi yang dilakukan e-jurnal akuntansi berjudul Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam etika. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Asidik. Sifat wajib bagi Rasul pertama adalah asidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasulullah disebabkan tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Salah satunya sifat
ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. 2. Amanah. Amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat kepada Rasulullah. Setiap perkataan maupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sudah pasti dapat dipercaya. 3. Tabligh. Tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. 4. Fatonah. Al-Fatonah memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib Rasulullah yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah. Sifat mustahil bagi Rasul. Al-Kazib. Al-Kazib merupakan kebalikan dari sifat asidik. Al-Kazib artinya dusta dan atau suka sombong. Tentu ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul, sebab lisan dan hati para nabi dan rasul terjaga dari sifat-sifat buruk seperti ini. 2. Al-Khianat. Al-Khianat memiliki sifat mustahil bagi Rasul yang berarti berkhianat. Sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah karena mereka tidak akan berkhianat kepada umatnya. Setiap hal yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah pasti akan disampaikan kepada umatnya. 3. Al-Kitman. Al-Kitman memiliki arti menyembunyikan, yang tentunya merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, sebab tugas utama yang diemban seorang Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Cara meneladani sifat Rasul. Menjadikan kisah Rasul sebagai ibrah atau pelajaran yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menguatkan iman yang ada pada dalam diri. Meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi penguat dalam menegakkan dan mendakwahkan agama Islam. Percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap amal yang dilakukan. Melahirkan kecintaan kepada Rasul di atas pengorbanan menegakkan agama Islam. Munculkan rasa takut dari apa yang sudah dialami seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.